Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat malam ya semuanya. Oke, malam-malam aku sempetin untuk buat video karena udah beberapa hari aku nggak upload video lagi ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin jalur seleksi mandirinya UNES jalur prestasi. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan informasi terkait perkuliahan, nanti di sini saya bakal ngejelasin. Tapi sebelum saya menjelaskan, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, dan yang sudah bergabung terus stay di channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan berkarya di dunia nyata ya. Dan bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Karena subscribe dari teman-teman itu sangat berharga buat saya dan bisa membuat saya lebih semangat dalam membuat konten-konten edukasi dan tutorial yang lainnya. Nah, jadi kali ini aku bakal memberitahu teman-teman bagaimana cara mendaftar jalur seleksi mandiri prestasinya UNES. Oke, langsung saja kita lihat ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Google. Di sini kita bakal mencari websitenya UNES dulu. Oke, kita cari UNES. Nah, kemudian kita klik. Nah, UNES ada nih ya, Universitas Negeri Semarang. Kemudian kita lihat websitenya. Nah, ini adalah tampilan websitenya Universitas Negeri Semarang atau bisa disebut dengan UNES. Nah, jadi pada pembahasan kali ini yaitu tadi di sini saya bakal membuat tutorial cara mendaftar di jalur seleksi mandiri prestasinya UNES. Nah, kemudian kita cari ya penerimaan. Apa saja yang dibuka untuk jalur di UNES. Nah, ini ada selamat halaman website UNES. Ini ada beberapa jalur yang dibuka. Mungkin kita bisa cari ya. Kita cari selengkapnya ya. Oke, di seleksi mandiri. Oke teman-teman, ini untuk jalur yang sudah dibuka di UNES itu ada S1 jalur pendidikan guru atau PGSD unggulan, kemudian S2 jalur fast track, kemudian S2 S3 jalur reguler, kemudian S1 kelas internasional bagi calon mahasiswa dari Indonesia, kemudian yaitu S1 jalur prestasi. Nah, pada hari ini, pada malam hari ini aku bakal menjelaskan yang di S1 jalur prestasi. Oke, langsung saja kita klik informasinya ya. Sabar ya teman-teman, ini sinyalnya agak lemot. Nah,
Sebelum teman-teman daftar juga, teman-teman harus banyak-banyak baca dulu dari atas sampai bawah. Nah, ini penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui seleksi mandiri jalur prestasi tahun 2022. Nah, nanti teman-teman bisa baca aja seleksi mandiri itu apa. Kemudian persyaratan umum. Nah, ini persyaratan umumnya itu yang boleh mendaftar di jalur prestasinya UNES itu dari sekolah SMA, MA, SMK dan MK ya, MAK atau sederajat. Nah, itu pada tahun 2022 terdaftar aktif sebagai kelas 12. Nanti ada dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua, sanggup mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNES, termasuk membayar UKT. Kemudian ini UKT-nya UKT golongan 1 atau 2. Jadi teman-teman yang mau daftar di UNES jalur prestasi itu otomatis bakal dapat UKT golongan 1 dan 2. Berapa golongan UKT 1 dan 2? Golongan UKT 1 itu 500.000 dan golongan UKT 2 itu 1 juta. Jadi kemungkinan biaya segitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, menandatangani surat kesanggupan berprestasi selama studi. Nah, itu persyaratan secara umum teman-teman. Kemudian ada persyaratan secara khususnya nih. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat atau surat keterangan. Nah, ini juara 1, 2, dan 3. Ini minimal tingkat nasional di bidang olahraga, seni, olimpiade, lomba, kemudian dan yang lain-lain ya. Kemudian ada yang juara 1 tingkat provinsi. Nah, sama di bidangnya olahraga juga ya. Kemudian ada yang ketiga, itu syarat yang ketiga itu mempunyai prestasi di bidang keagamaan. Misalnya hafal Al-Quran minimal minimal hafal 20 juz. Nah, ini bisa ya. Kemudian mungkin ada lomba kayak MTQ atau lain juga, ini bisa. Kemudian yang keempat itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS atau MPK. Nah, ini bisa ini daftar di sini di UNES untuk jalur prestasi ini ya. Tinggal nanti ngelampirin bukti surat keterangan atau sertifikat penghargaan gitu. Kemudian yang kelima, juara prestasi olahraga yang diakui oleh cabur atau perorangan atau berdiri dari tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, manahan, atletik, renang, sport, sepak takraw, kemudian diselenggarakan oleh KONI ya atau Kemdikbud, merupakan juaraan resmi. Jadi ini yang kelima itu juaraan resmi yang dari pemerintah. Sama ini juga yang keenam juga sama, yaitu prestasi di bidang teknologi juga. Kemudian yang ketujuh itu juara olimpiade lomba bidang studi yang diakui oleh bersifat perorangan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek ya, Kemenak, itu juga bisa. Kemudian yang kedelapan adalah juara lomba keagamaan yang diakui oleh juara MTQ atau KORI, itu juga bisa di situ ya. Kemudian yang kesembilan, bukti sertifikat atau piagam kejuaraan, kemudian surat keterangan di bidang apapun itu dilampirkan ya, atau ini mampu berwenang. Jadi mungkin itu lebih ke ini ya, nanti dilampirkan gitu. Kemudian yang kedua itu lulus ujian tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik atau bisa disebut TPA. Nah, itu syarat-syarat khusus ya teman-teman. Jadi teman-teman yang termasuk dalam kategori itu bisa daftar di situ ya teman-teman. Selanjutnya itu waktu pendaftaran. Waktu pendaftarannya tanggal berapa? Jadi di sini itu dituliskan mulai pendaftaran dari 1 Maret
sampai 30 Mei 2022. Nah, itu nanti bisa diakses di http penerimaan.unes.ac.id. Untuk biaya pendaftaran, biaya pendaftaran peserta seleksi mandiri UNES jalur kelas internasional ini nanti bisa dibayarkan melalui bank BNI, BTN di seluruh Indonesia. Jadi nanti ini untuk bayar pendaftarannya itu nanti yang bekerja sama dengan UNES itu hanya BNI dan BTN. Nah, selain itu tidak bisa. Kemudian biaya pendaftarannya itu sebesar 250.000. Ini sih 2 prodi kayaknya. Itu kalau nggak 1 prodi 250. Nah, bagi program studi yang memiliki portofolio itu wajib menambah 150.000. Jadi totalnya bisa 400.000 teman-teman yang mengambil jurusan olahraga, seni dan yang lainnya. Nanti bisa dilihat di itu ya. Untuk cara pendaftaran dan seleksi nanti bisa membuka halaman SMN UNES Register. Nanti bisa ya. Nanti aku contohin ya. Kemudian mengisi biodata. Kemudian mengisi biodata dan menerima kode dari pihak pendaftaran. Kemudian memilih program studi yang diminati. Kemudian calon peserta melakukan pembayaran melalui kode pembayaran yang diberikan oleh BNI dan yang lainnya ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, peserta mengisikan nilai rapot semester 1 sampai semester 5, itu pengetahuan dan prestasinya. Kemudian peserta mengunggah 1 file hasil pindai atau surat keterangan scan surat keterangan dari kepala sekolah, kemudian foto foto diri berwarna terbaru, kemudian maksimal itu 500 KB, kemudian scan identitas KTP atau SIM, paspor atau kartu pelajar bisa, kemudian scan bukti ke sertifikat kejuaraan, itu yang dilampirkan. Kemudian yang ke-8, calon peserta mengisi borang secara lengkap dan mengunggah surat keterangan dari kepala sekolah dan bukti sertifikat juga. Terus kemudian peserta yang memilih program studi seni olahraga mengunggah portofolio di ujian keterampilan sesuai dengan ketentuan. Nah, waktu tahun kemarin saya 2020 itu mengunggahnya itu menggunakan link YouTube. Jadi teman-teman buat dulu portofolionya. Nah, nanti coba teman-teman bisa lihat di YouTube orang lain juga portofolio olahraga itu kayak gimana. Nanti tesnya kayak gimana. Nanti diupload di YouTube, kemudian di linknya dicantumkan. Kemudian yang ke-10 mencetak bukti pendaftaran seleksi. Nah, nanti setelah selesai semua itu nanti dicetak. Kemudian setelah itu nanti ditandatangani ya. Ini calon peserta mencetak dan menandatangani. Kemudian mengikuti tes online sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian hasil seleksi tahap 1 diumumkan pada tanggal 9 Juni 2022. Catat ya, 9 Juni 2022 itu tahap seleksi administrasi ya. Kemudian yang selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos tahap 1 wajib mengikuti tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik secara daring pada tanggal 23 Juni 2022. Nah, kemungkinan walaupun sekarang situasinya udah mulai membaik, tapi ini masih tetap dilakukan daring. Mungkin ini suatu saat bisa berubah ya teman-teman. Yang kelima itu hasil seleksi tahap 2 akhir diumumkan pada tanggal 28 Juni 2022. Nah, ini pengumuman ya. Ini untuk pengumuman. Oh, setelah pengumuman SNPTN ya, paham. Oke. Nah, selanjutnya pemilihan program studi. Nah, peserta dapat memilih maksimal 2 program studi yang diminati. Jadi teman-teman nggak boleh lebih dari 2 program studi. Misalnya
ilmu keolahragaan sama PJKR. Nah setelah itu nanti pengen nambah lagi PKO, nggak bisa teman-teman harus milih 2 saja. Terus teman-teman ketika memilih jurusan, teman-teman harus pikir-pikir matang-matang sesuai ke kemampuan teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman cocok di olahraga ya sok silahkan pilihan 1 di olahraga. Jadi pokoknya jangan sampai ketika nanti teman-teman udah keterima, aduh aku salah jurusan. Nah jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah gitu untuk pemilihan program studi. Selanjutnya itu ketentuan hasil seleksi. Nah ini hasil seleksi ini nanti ada ketentuannya. Ini peserta meraih peringkat 1 olimpiade di bidang sains, matematika, TIK itu ya, dan selalu berdasarkan penilaian dan pengujian diterima oleh calon mahasiswa baru dan diberikan biaya UKT kategori golongan 1. Wow, murah ya, 500.000 teman-teman ya, atau bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian peserta yang meraih peringkat 1 sains ini di bidang ini yang di tingkat provinsi ya, di tingkat provinsi ini nanti bakal mendapat keringanan di UKT golongan kedua 1 juta per semester. Ini lumayan juga. Dan yang terakhir itu adalah juara 1 di bidang olahraga seni, terus pertimbangkan ini tingkat provinsi juga, ini keagamaan ya, ini juga sama dapatnya golongan 2. Jadi sebenarnya yang meraih peringkat 1 nasional itu otomatis bakal dapat UKT 500.000 ya. Kemudian yang keempat, bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di luar biasa atau memiliki kemampuan, yaitu jadi berdasarkan penilaian panitia juga diterima dengan keringanan UKT sebesar 1 juta di golongan kedua atau mendapatkan beasiswa. Sama ya, semua juga dipertimbangkan sini. Kemudian yang kelima, lulus tes potensi akademik atau TPA, kemudian tes bahasa Inggris juga. Nah ini ketentuan lainnya itu peserta seleksi mandiri UNES jalur prestasi yang telah dinyatakan lulus seleksi. 1. Wajib melakukan registrasi administrasi ya. Kemudian 2, tidak diperkenankan pindah program studi. Jadi teman-teman kalau udah keterima di IKOR nggak usah pindah-pindah ke lain, tetap jalankan yang itu. Yang ketiga, dinyatakan gugur apabila tidak lulus SMK, MA, tidak lulus sekolahan tuh. Kemudian terbukti melakukan pemalsuan data, melakukan kecurangan. Nah ini yang bahaya teman-teman, nggak boleh melakukan. Jadi teman-teman misalnya di sekolahan nggak berprestasi dan nggak punya apa-apa, tiba-tiba teman-teman daftar dan prestasi yang jeplak punya temen. Nah ketika teman-teman nanti dites langsung itu nggak bisa apa-apa, wah itu bahaya, itu nanti bisa pemalsuan dan teman-teman bisa dikasuskan kena sanksi. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu apabila terjadi perubahan jadwal itu nanti bakal diumumkan di halaman websitenya. Kemudian ini informasi pendaftaran ini nanti teman-teman bisa dicek aja di sini ya. Oke, mungkin itu ya videonya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian penjelasan jalur prestasi ini. Pokoknya buat teman-teman terus support channel ini dan jangan bosan-bosan untuk bantu like dan komen juga supaya channel ini terus berkembang. Oke, mungkin cukup itu video pada malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di sini tadi kan kita udah membaca semua informasi